Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cookies yang cantik banget tampilannya dan juga rasanya ini enak banget loh. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapin dulu mangkoknya dan kita akan masukkan margarin. Di sini aku pakai butter margarin dengan merek yang teman-teman lihat di video. Boleh diganti dengan butter kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih premium. Setelah itu siapkan ayakan, kita akan masukkan gula halus sebanyak 100 gram. Ini akan kita ayak supaya butiran dari gulanya bisa lebih halus dan juga tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah, tinggal kita mix aja. Boleh menggunakan mixer dengan waktu kurang lebih sekitar 1-2 menit dengan kecepatan paling rendah. Atau boleh juga pakai hand whisk seperti ini, sampai nanti dia teksturnya creamy dan sedikit pucat. Jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini warnanya, selanjutnya kita akan masukkan bahan, yaitu 2 butir kuning telur. Ini aku pakai kuning telur dari suhu ruang ya. Setelah dimasukkan, kita tambahkan dengan vanili. Aku pakai vanili cair kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Karena kali ini aku akan membuat cookiesnya berwarna merah, jadi aku menambahkan pewarna merah cabai ditambah dengan merah tua. Nah, kalau misalnya teman-teman suka, boleh diganti dengan pasta red velvet. Kebetulan aku kurang suka dengan pasta tersebut, jadi aku menggantinya dengan pewarna merah ya. Sampai nanti kita mendapatkan warna merah yang seperti teman-teman atau seperti aku inginkan. Setelah tercampur rata seperti ini adonannya, kita akan masukkan keju. Di sini aku punya 50 gram keju yang sudah diparut tipis-tipis, kemudian aku angin-anginkan dulu, aku simpan di kulkas kurang lebih sekitar 1 jam supaya nanti teksturnya bisa lebih kering kriuk gitu ya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita sisihkan nih whiskernya. Selanjutnya siapkan saringan, masukkan bahan kering yang terdiri dari 20 gram susu bubuk. Nah, kemudian masukkan juga tepung maizena sebanyak 30 gram. Ini kita ayak juga supaya butirannya bisa lebih halus ya, teman-teman. Setelah diayak, kita akan campur menggunakan spatula. Untuk memastikan semua adonan rata seperti ini, kita aduk pelan-pelan ya, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bahan kering, yaitu 300 gram tepung terigu. Kita masukkan dengan cara diayak juga. Ini aku masukkan 2 kali atau bertahap, supaya nanti mengaduknya bisa lebih mudah. Sudah tercampur rata, sekarang masukkan lagi sisa tepungnya dan diaduk hingga nanti membentuk suatu adonan yang sudah tidak lengket di tangan dan juga sudah bisa dipulung ya teman-teman. Kalau pada tahap ini teman-teman merasa seperti agak berat kalau diaduk menggunakan spatula, boleh dibantu campur menggunakan tangan yang sudah dilapisi dengan sarung tangan plastik dan diolenin atau diadoni sampai dia bisa dipulung dan juga bisa dibentuk seperti ini. Hasilnya lembut banget ya tekstur dari cookies adonannya. Untuk menyamaratakan adonan, kita akan cetak dengan menggunakan sendok takar berukuran 7,5 ml. Nah, sebelumnya kita cetak-cetak dulu seperti ini sampai semuanya selesai. Tujuannya supaya nanti bisa lebih ringkas waktunya dan bisa lebih cepat ya. Setelah selesai dibagi-bagi adonannya, ambil satu buah dan kemudian kita rounding sampai dia bulat sempurna dan mulus di bagian semua pinggir-pinggirnya. Dan di sini aku juga sudah siapkan satu buah sutil mini, kita pakai ujungnya untuk menekan bagian tengah kuenya supaya dia membentuk mangkok kecil di bagian tengah dan hasilnya cantik seperti ini teman-teman. Kalau misalnya nggak ada sutil mininya, teman-teman boleh pakai alat lain, boleh juga pakai jari. Pernah nggak sih teman-teman ketika ngerounding tapi nanti hasilnya agak pecah-pecah gitu? Itu karena kurang ditekan teman-teman. Jadi seperti ini contohnya, aku ambil satu adonan kemudian tinggal diputar-putar aja tanpa ditekan, hasilnya pecah-pecah seperti ini ketika dicetak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, ini adonannya ketika di rounding itu sambil ditekan. Jadi sambil diulenin tapi dengan cara yang ditekan gitu. Nanti tinggal di rounding aja, dibulat-bulatin, terus waktu ditekan dia mulus, nggak pecah-pecah seperti ini. Nah, kalau sudah selesai dibentuk semuanya, tinggal disusun aja di atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Kita susun secara rapi, diberi jarak sedikit supaya tidak terlalu menempel. Kalau sudah, ini hasilnya 3 loyang seperti ini teman-teman.
Jadi sekarang tinggal kita panggang aja. Pertama-tama kita panaskan dulu ovennya kurang lebih sekitar 10 menit. Dengan menggunakan api kecil, tutup lubang bagian atas, aku buka. Untuk loyangnya sebenarnya boleh dimasukkan tiga-tiganya, tapi karena bagian tengah itu raknya rusak, jadi aku masukkan di atas dan di bawah aja. Kita akan panggang kurang lebih totalnya sekitar 50 menit atau sampai 60 menit disesuaikan dengan oven dan juga suhu masing-masing ya. Kurang lebih sekitar 25 menit dipanggang, kita akan tukar dan putar posisinya di atas, kita pindah ke bawah, dan yang bagian depan kita putar ke bagian belakang. Tujuannya supaya nanti cookiesnya bisa matang lebih sempurna ya teman-teman. Setelah kita pindah dan kita putar posisinya, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi proses pemanggangannya dengan sisa waktu sekitar 30 sampai cookiesnya matang. Nanti disesuaikan kembali ya. Untuk satu loyang lainnya, aku panggang menggunakan oven listrik. Di sini aku letakkan di bagian tengah dan kita akan panggang di suhu 150 derajat kurang lebih sekitar 40 menit. Atau nanti pokoknya disesuaikan lagi dengan oven yang teman-teman gunakan ya. Karena tentunya suhu dan waktu itu berbeda-beda di setiap ovennya. Oke, cookiesnya udah matang, tinggal kita keluarkan aja dari masing-masing oven. Selanjutnya kita biarkan dulu cookiesnya di suhu ruang sampai nanti dia benar-benar dalam kondisi yang dingin. Kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini, dia matang secara sempurna, bagian bawahnya juga tidak hangus ya teman-teman. Untuk lubang di bagian tengahnya bentuknya seperti ini. Cantik banget kan hasilnya, dan ini aromanya wangi banget, bener-bener enak gitu loh wanginya. Nah, di sini aku juga sudah siapkan satu batang coklat. Ini rasa tiramisu, jadi warnanya krem gitu. Setelah dibuka aromanya Masya Allah, ini wanginya enak banget coklat tiramisunya. Setelah itu kita akan iris tipis-tipis, kita akan cacah supaya nanti dia bisa lebih mudah leleh ya teman-teman. Siapkan air panas yang baru mendidih, kemudian masukkan mangkok stainless di bagian atasnya, dan gini kita akan lelehkan teman-teman. Satu catatan, jangan sampai coklat leleh ini kemasukan air sedikit pun, karena nanti dia akan merubah tekstur dari coklatnya ya, bisa rusak seperti itu. Oke, setelah leleh kita biarkan panci stainlessnya di dalam air hangatnya. Kemudian aku juga sudah siapkan kelapa parut kering, ini aku beli di Shopee, nanti linknya aku sertakan di description box. Caranya gampang banget, tinggal siapkan kuas dan satu buah cookies. Terus tinggal diolesi dengan coklat di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini secara merata. Tidak perlu terlalu tebal ya teman-teman. Ini fungsinya supaya nanti kelapa keringnya itu bisa lebih rekat. Nah, setelah diolesi secara menyeluruh, tinggal kita celupin aja ke kelapa keringnya, terus agak dibersihkan gitu supaya serpihannya bisa lepas ya. Hasilnya cantik banget, tinggal kita susun lagi di cooling rack. Selanjutnya, aku contohin sekali lagi ya teman-teman. Ambil satu buah cookies, kemudian kita akan kuas bagian pinggir-pinggirnya dengan coklat yang tadi sudah kita lelehkan seperti ini. Sebenarnya ini boleh bagian pinggir dan juga bagian bawah, nanti disesuaikan aja dengan selera ya. Kalau aku hanya di bagian pinggir teman-teman. Setelah itu tinggal dicelupkan ke kelapa kering dan diputar-putar sampai dia menempel sempurna seperti ini. Oke, semuanya sudah dibaluri dengan kelapa kering. Selanjutnya, sisa coklatnya tadi aku masukkan ke piping bag atau plastik segitiga untuk disemprotkan di bagian tengahnya seperti ini. Jadi kita isi bagian tengahnya dengan coklat fillingnya. Aduh, ini aromanya wangi banget, bener-bener wangi tiramisu yang enak dikombinasikan dengan wangi dari kelapa keringnya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman. Red tiramisu tamrin cookiesnya udah jadi. Ini aromanya wangi banget, enak deh teman-teman. Setelah tadi disemprotkan coklat di bagian tengahnya, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set dan suhu ruang ya teman-teman. Jadi nanti kalau dilihat dari dekat seperti ini hasilnya cantik banget, bagian bawahnya juga nggak hangus. Dan coklatnya itu tidak menempel satu sama lain ya teman-teman, karena dia sudah set. Cookiesnya renyah banget, berpadu sempurna dari rasa kejunya, kelapa keringnya, terus coklat tiramisunya. Ini tuh enak banget teman-teman. Bisa dijadikan hamper, sajian nanti ketika ada momen-momen penting. Pokoknya selamat mencoba ya. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 2 toples berukuran 500 gram atau 5 toples berukuran 300 ml. Nanti disesuaikan aja ya packagingnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.